Bangkitlah bangsaku, angkat kepalamu. Nah, teman-teman aktivis buruh dan aktivis mahasiswa yang saya cintai, untuk kali ini, untuk menghadapi rezim Jokowi kali ini, kita harus bermain cantik. Biarkan aja lah mereka melakukan apa yang diinginkannya. Biarkan sak kenyang-kenyangnya. Kita tinggal nunggu beberapa bulan kok dia lengser menjadi manusia biasa. Kenapa saya yakin? Karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan, yang menyebutkan bahwa Islam itu akan mengalami 5 fase perjalanan. Fase pertama adalah fase kenabian, yaitu zaman Rasulullah masih memimpin umat Islam. Fase kedua adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu dilanjutkan oleh fase mulkan adon. Mulkan adon itu istilahnya raja-raja yang menggigit. Artinya di raja-raja yang memimpin itu masih sesuai dengan sunnah Rasul dan Al-Quran, tetapi dia lebih diktator. Artinya kerajaan itu diturunkan kepada anak cucunya. Lalu fase keempat adalah mulkan jabarian. Mulkan jabarian itu Allah mengizinkan orang-orang bodoh, orang-orang kejem, orang-orang tidak berkemanusiaan, orang-orang serakah untuk memimpin dunia. Dan fase keempat itu terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Rasulullah waktu juga ngendika bahwa fase keempat ini akan berakhir 100 tahun setelah runtuhnya Islam, kerajaan Islam, yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani dalam catatan sejarah itu runtuh 1924 Masehi. 100 tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani berarti 2024. Artinya saya lebih percaya dengan ngendikan Rasulullah bahwa 2024 itu adalah sunatullah, bergantinya rezim dari mulkan jabarian menjadi rezim yang amanah, rezim yang bekerja memimpin rakyatnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya sampaikan ke teman-teman aktivis kemarin ketika mereka telepon saya bahwa membenarkan ucapan saya, Jokowi menghilang, kabur dari istana, tidak menemui para demonstran, tidak menyelesaikan masalah, dan mereka juga ya sudah, mau apa lagi, akhirnya demo bubar, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saran saya ke teman-teman aktivis adalah udahlah, ditunggu aja. 2024 itu tidak lama, 1 tahun itu tidak lama. Ini enggak sampai 1 tahun Jokowi secara konstitusional akan turun dari jabatannya karena masa jabatannya habis. Dia sudah melakukan berbagai cara untuk bertahan, memperpanjang masa jabatan, membuat presiden 3 periode, lalu mengkriminalisasi Anies Baswedan dengan Formula E-nya, menjegal lewat pencopetan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko, meskipun akhirnya gagal, semua gagal. Sungguh luar biasa apa yang menjadi orek-orek politik dan prediksi dari Bang Doni, seorang YouTuber senior yang memprediksikan serta menyarankan kepada para mahasiswa dan para buruh serta para pengunjuk rasa agar lebih bersabar untuk menanti berakhirnya masa jabatan Jokowi secara konstitusional, yaitu pada tahun 2024 mendatang. Saran tersebut alangkah tepatnya jikalau rezim Jokowi ini menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi dan sesuai aturan yang ada. Namun pada tanggal 16 bulan 8 yang mendatang terdapat sinyalemen bahwa para legislatif akan lebih gencar memperjuangkan perpanjangan masa jabatan
atau penambahan periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo serta Bapak Haji Ma'ruf Amin. Otomatis dengan penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan diikuti oleh penambahan masa jabatan para kaum legislatif. Itu sudah pasti terjadi. Dan itu menandakan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah milik pribadinya kaum legislatif dan eksekutif, milik pribadinya rezim Jokowi Ma'ruf Amin, bukan milik rakyat.